Konsultasi ini mengenai rencana saya untuk pembelajaran dengan psikologi, Pak. Ini sebelumnya saya mau menanyakan tentang bagaimana kondisi jaringan internet di SMK 8, Pak. Jadi untuk saat ini kondisi jaringan di SMK 8 masih stabil. Paling hanya ada permasalahan sedikit di Indonesia. Jadi saat ini itu SMK 8 menggunakan ISP Telkom dari Telkom Speedy dan Astinet. Tahapan yang kedua ini yaitu melakukan pendeteksian gejala apakah kerusakan yang terjadi di router pusat ini sebelum nanti didistribusikan ke beberapa subbagian di sana di Semarang. Jadi kita akan mulai mengisi form checklist untuk mengecek apakah mengalami ada kerusakan atau tidak. Yang pertama yaitu memeriksa apakah kabel-kabel jaringan ini terpasang dengan baik. Kemudian dicek tiap indikator lampunya. Kemudian ini adalah modem dari ISP, jadi di SMK 8 ada dua, yaitu dari Astinet, kemudian dari Telkom. Tidak mengalami kendala apapun. Nah, saya tulis. Yang ketiga adalah melakukan setting ulang koneksi jaringan. Nah, ini kita buka login ke Mikrotik untuk mengetahui manajemen dari jaringan yang tahapan yang kedua tadi. Setelah kita melakukan konfigurasi, mengecek kondisi komponen-komponen jaringan, kita cek apakah ada dari sisi softwarenya, apakah ada yang perlu disetting ulang. Kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu memeriksa hasil perbaikan koneksi jaringan. Ya, kita lihat di ruang instruktur ini adalah traffic jaringan di ruang guru. Kita lihat traffic yang di ruang hotel. Ini saya mau konsultasi sekalian minta arahan mengenai persiapan pembelajaran dengan psikologi, Pak. Saran dari Bapak. Sebaiknya itu dibuat per kelas atau per mapel atau perangkatan ya, Pak? Saya pikir lebih baik dibuat perangkatan. Ini saya akan membuat akun guru untuk pembelajaran di psikologi. Yang pertama kita lakukan adalah buka browser, kemudian ketikkan alamat psikologi.com. Nah, setelah buka ini kita mulai membuat akun guru dengan masuk ke sign up, pilih instruktur. Data yang harus diisi yaitu first name, kita tuliskan misal Rahadi, dan last name-nya Teguh. Kita masukkan email yang nanti akan kita gunakan, kemudian passwordnya. Setelah itu kita klik register. Setelah kita klik register tadi akan muncul halaman seperti berikut. Nah, ini kita tinggal melengkapi data-datanya, dimana kita mengajar, misalnya country-nya nanti kita pilih Indonesia, dan kotanya kita tulis Semarang. Kita masukkan SMK Negeri 8 Semarang, karena saya mengajar di SMK Negeri 8 Semarang. Dicari ya, ini kalau sudah ada tinggal kita pilih saja. Setelah berhasil nanti kita akan masuk ke halaman seperti ini. Tahapan selanjutnya yaitu kita membuat fitur course di psikologi. Course ini akan kita buat untuk nantinya menjadi kelas-kelas sesuai mata pelajaran yang kita ajar. Ya, kita coba buat course. Saya mengajar di kelas 12 TKD, mungkin untuk kelas 12 ini levelnya. Ini hanya untuk label di kelas kita. Nanti kelas itu datanya kita klik fitur kelas sudah terbentuk, nanti tinggal kita masukkan materi-materinya ya. Nah, ini saya sudah menyusunnya
sesuai silabus. Yang pertama yaitu KG 3.10 sampai 4.10, yaitu mengenai firewall jaringan. Di dalam folder-folder ini nanti di KG tiap KG-nya ada tugas-tugas yang harus dilakukan siswa. Tugas-tugas yang telah dihapus akan tampil di sisi kanan ini ya. Seperti ini, nanti kita tinggal memberikan nilai penilaian. Nah, ini contoh hasil uploadan siswa yang telah diupload dan sudah saya beri nilai. Nah, kurang lebih membuat mind map siswa untuk firewall kurang lebih seperti ini. Saya mau konsultasi gimana? Konsultasi meminta arahan saran mengenai persiapan saya untuk belajar dan psikologi di laboratorium. Di Komputer KJ ini memiliki 4 buah. Lab 1, lab 2, lab 3, dan untuk lab 1 itu ada 1 sampel, ada 36 isi lain. Kali ini saya akan melakukan pengecekan fisik komputer. Jadi kita cek satu persatu. Nanti kalau ada masalah kita tulis di buku jurnal penggunaan lab. Kita akan mengecek di dalam CPU untuk pengecekan prosedur pengecekan fisik komputer. Dipastikan semua komponen terpasang sesuai tempatnya. Tahapan berikutnya kita melakukan prosedur pengecekan software yang ada di laboratorium. Jadi mulai dari software-software yang nanti digunakan untuk pembelajaran, pastikan sudah terinstall di tiap-tiap komputer lab. Tahapan kegiatan selanjutnya yang terakhir sebelum memulai kita pembelajaran untuk psikologi, yaitu mengecek apakah koneksi internet di laboratorium ini sudah berjalan dengan baik. Kita cek apakah internetnya sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi kita bisa mengakses psikologi ya. Ini saya mau konsultasi sekalian minta arahan mengenai persiapan pembelajaran dengan menggunakan psikologi, Pak. Untuk dalam penyusunan materi di psikologi itu nanti sebaiknya disusun urut sesuai kompetensi dasar KD itu, atau boleh diacak ya? Tidak apa-apa, itu kan ada silabusnya. Ya, silabusnya itu kan sudah urut. Ya, itu dibuat aja sesuai silabus secara urut gitu aja. Kali ini saya akan melakukan kegiatan yang kedua, yaitu menyusun administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang saya harus siapkan adalah silabus untuk mata pelajaran yang akan diajarkan. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama ini, kita sesuaikan dari silabus mata pelajaran dengan nanti rencananya kita apa. Kali ini kita akan coba membuat akun psikologi ya, akun siswa psikologi. Yang lain sudah buka psikologinya ya? Kita buka di websitenya psikologi.com ya. Terus akses login-nya. Ini ya, akses login-nya coba dimasukkan. Ini kita nanti rencananya akan melakukan penilaian tengah semester ya. Nanti kita akan memanfaatkan psikologi untuk penilaian. Terus sebelumnya nanti dipastikan tugas-tugas kalian yang kemarin dijawab, tugasnya belum diupload ya, diupload sesuai tempatnya ya. Jadi kemarin kan ada yang tentang firewall itu, ada tentang membuat mind map sama konfigurasi tahapannya. Yang
indikator dan butir-butir soal itu pertama yang harus disiapkan itu seperti apa ya? Ya. Jadi untuk penyusunan administrasi penilaian itu dimulai dari silabus. Jadi kan mapel itu banyak, nah silabus itu masing-masing mapel ada, maka harus melihat dari silabus mapel apa dulu. Ya, ini kegiatan kita mulai menentukan kisi-kisi soal yang tadi kita mulai dari silabus yang kita gunakan, dan kebetulan mata pelajarannya yang saya ampu adalah administrasi infrastruktur jaringan. Kita cari kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, materi pokoknya, sampai indikator soal yang nanti akan digunakan. Nah, ini kita mulai nyusun dari silabus sampai penentuan butir soal. Ya, ini saya melakukan kegiatan menginputkan soal-soal yang nanti akan digunakan untuk penilaian melalui psikologi. Nah, soal-soal yang kita telah buat tadi, isi-isi, kemudian soalnya, soal kita lakukan kopas untuk dimasukkan di psikologinya beserta kunci jawabannya. Tahapan yang terakhir, ya ini sebelum kita nge-share atau meminta siswa kita untuk mengerjakan penilaian, kita pastikan dulu meneliti soal-soal yang telah kita buat, yang telah kita inputkan di psikologi. Saya sebagai guru bisa melakukan preview sebelum soal nanti dikerjakan oleh siswa. Masuk ke menu preview, saya coba kerjakan soal-soal yang sudah sesuai atau belum.